Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersama mendengar perenungan dari firman Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kabarnya saat ini. Ya, meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi saya harap ketika mendengarkan perenungan ini ataupun ketika Bapak Ibu sedang melakukan aktivitas baik ke tempat pekerjaan maupun sedang di rumah, semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya juga dalam keadaan yang penuh damai sejahtera. Pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Di dalam perikop ini kita akan bersama belajar tentang ketiga tokoh, baik Maria, Marta, dan juga Yesus yang pada saat itu datang ke sebuah desa. Nah, di dalam perjalanannya Yesus bersama dengan murid-muridnya, ketika ia tiba di sebuah desa itu, rupanya ia mendapatkan sebuah sambutan yang hangat, ya, sambutan dari seorang perempuan yang bernama Marta. Dan Marta pada saat itu bukan hanya menyambut secara pribadi, tetapi juga mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya. Wah, ada alasan apa di balik itu? Nah, saya kira ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat bahwa ada dua alasan mengapa Marta berani mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya. Yang pertama, karena Marta memiliki hubungan yang baik dengan Yesus dan sekaligus mengenalinya. Hal ini kita juga dapat lihat di dalam Yohanes 11. Ketika pada saat itu Lazarus, saudara dari Marta, mengalami sakit, satu kabar yang ditujukan itu kepada Yesus. Dan waktu itu Marta tidak lebih dahulu pergi kepada tabib, tetapi Marta bersama dengan Maria terlebih dahulu memberikan kabar itu kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus itu sakit. Bukan suatu kebetulan mengapa Marta berani memberi kabar itu, pasti ada sebuah relasi di dalamnya. Dan hal itu juga dibuktikan di dalam perikop ini. Dan yang kedua, karena Marta dahulu mungkin hanya mendengar tentang Yesus, mendengar tentang mukjizat-mukjizatnya. Dia tidak tahu siapa Yesus. Maka daripada itu, ia mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya dan untuk mengenalnya secara pribadi. Di dalam perikop ini kita akan bersama belajar bahwa ketika Marta mengajak Yesus ke rumahnya, rupanya ada sesuatu yang menarik. Apakah itu? Di dalam perikop ini dijelaskan bahwa Marta ini memiliki saudara yang bernama Maria. Namun setibanya Yesus di rumah mereka, Maria justru duduk diam dekat di kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus berbicara. Sedangkan Marta sibuk untuk melayani. Lantas Marta pun protes kepada Yesus dan tidak menerima keadaan itu. Dan ia mengatakan kepada Yesus, "Suruhlah Maria untuk datang kepadaku untuk membantu Marta." Akan tetapi Yesus justru memberikan jawaban yang sangat menarik juga di sini. Apakah itu? Ia memberitahukan Marta bahwa ia terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Sedangkan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Akan tetapi di sini juga kita melihat bahwa Yesus ada suatu maksud ketika ia mengatakan hal demikian. Ia mengatakan demikian untuk memperlihatkan bahwa keadaan kita saat ini sebagai orang Kristen seringkali hanya menyusahkan diri dengan memikirkan banyak perkara yang fana, yang pada akhirnya membuat diri kita sendiri menjadi lelah, stres, dan bersungut-sungut. Kita berpikir bahwa kita sanggup melakukan semuanya itu, tetapi kita lupa bahwa ada saatnya kita harus duduk diam dekat kaki Yesus. Duduk diam di dekat kaki Yesus itu mengartikan kita harusnya memiliki penyandaran diri kepada Yesus. Kita seharusnya bersandar penuh kepada Yesus ketika kita melakukan segala sesuatu. Lihatlah Maria duduk di dekat kaki Yesus ketika Yesus datang. Tetapi Marta justru dia menyibukkan diri melakukan pekerjaan lain, ya, melayani Yesus. Tapi bukan berarti pelayanan itu salah. Pelayanan itu benar ketika dia terlebih dahulu duduk dekat di kaki Yesus.
Ya, mendengarkan Yesus itu yang jauh lebih penting. Ingatlah bahwa Yesus adalah bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita. Karena kita berada di dekatnya akan membuat hati kita terisi kembali dengan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk membangun kedekatan dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.